Happy birthday. Kiran. Film ini adalah film thriller romantis India yang dirilis pada tahun 1993. Film ini disutradarai oleh Yash Chopra dan dibintangi oleh Shah Rukh Khan, Sunny Deol, dan Juhi Chawla. Film ini berkisah tentang Kiran yang dibintangi oleh Juhi Chawla, seorang mahasiswi yang dijodohkan dengan seorang perwira angkatan laut bernama Sonia yang dibintangi oleh Sunny Deol. Kiran tidak mengetahui bahwa dia memiliki seorang pengagum rahasia yang bernama Rahul yang dibintangi oleh Shah Rukh Khan yang merupakan teman sekolahnya. Rahul sangat terobsesi dengan Kiran dan bersedia melakukan apa saja untuk mendapatkannya, termasuk membunuh orang-orang yang menghalangi jalannya. Rahul mulai mengganggu Kiran dengan telepon, surat, dan hadiah yang menakutkan. Dia juga mencoba membunuh Sonia beberapa kali tetapi gagal. Akankah Rahul berhasil mendapatkan gadis impiannya? Selengkapnya kita saksikan bersama di dalam alur cerita filmnya. खुशबू तेरा बदन तू हाँ कर ना कर या ना कर तू है मेरी किरण. Di awal film di sebuah tempat liburan bernama Simla, terlihat seorang wanita bernama Kiran yang sedang berbahagia karena mendapatkan surat dari seseorang. Surat itu pun berisi ungkapan perasaan kepada dirinya. Dalam surat itu si penulis mengatakan jika Kiran akan segera berkeliling untuk mencarinya. Dan Kiran yang merasa bahagia mengira surat itu adalah dari kekasihnya bernama Sonia. Tiba-tiba hujan pun turun, dan karena basah kuyup, Kiran mencoba membuka pakaiannya. Namun dia tidak sadar jika ada seseorang sedang menguntitnya. Singkat cerita, ketika di kampus, Kiran mendengar suara yang berasal dari pengeras suara yang mengatakan I love you Kiran. I love you, Kiran. Teman-temannya pun menyangka jika itu dilakukan oleh kekasih Kiran. Kiran kemudian berkeliling mencari di mana keberadaan Sonia. Namun setelah mencari ke sana kemari, dia tidak menemukan satu orang pun di sana. Dia malah menemukan satu buah gitar dan tulisan I love you Kiran di sebuah papan tulis. Kiran begitu mencintai Sonia, dia harap akan segera bertemu dengan kekasihnya itu. Di sisi lain, seorang pria dengan obsesi tinggi ingin memiliki Kiran, dan dia pun mengatakan jika dia menggambarkan cinta mereka seperti kisah legendaris dari negeri timur Laila Majnun, yang dimana cinta sejati menjelma menjadi kekuatan yang tak ada habisnya. Tetapi ada satu elemen yang tidak dia kuasai, yaitu ketakutan. Dan inilah sosok Sunil, kekasih Kiran yang berprofesi sebagai perwira angkatan laut. Dia pun ditugaskan atasannya untuk menyelamatkan seorang putri menteri yang sedang disandra di tengah lautan. Dengan hati-hati dia pun berhasil menuju kapal dan melumpuhkan satu persatu awak kapal dengan cukup mudah, hingga putri menteri pun berhasil selamat. Atas keberhasilan itu, si pimpinan pun memberikan penghargaan karena keberaniannya menumpas kejahatan. Selain itu, semua pasukan angkatan laut diberikan kesempatan untuk berliburan, dan momen itu pun dimanfaatkan sebaik mungkin oleh mereka untuk berkumpul bersama keluarga masing-masing. Terlihat Kiran yang turun dari mobil marah-marah karena Sunil tidak menjemputnya. Kiran kesal karena Sunil tidak ada kabar, tapi tiba-tiba Kiran pun terkejut karena Sunil sudah berada di kamarnya. Dia pun sudah tahu jika surat waktu itu di Simla Sunilah yang menulisnya. Tapi sampai basah kuyup Sunil tidak menemuinya. Sunil pun mengatakan jika dia tidak pernah datang ke sana karena dia sedang bertugas. Di situ Kiran jadi kepikiran siapa orang yang menulis surat dan memperhatikannya waktu itu. Dan inilah sosok pengagum rahasia Kiran bernama Rahul. Sonia kemudian memberikan hadiah berupa apartemen untuk nanti tempat tinggal mereka setelah menikah. Kiran begitu senang mendengar itu. Selain berwibawa, karirnya yang cemerlang serta masa depan yang cerah sudah pasti ia dapatkan. Setelah bersenang-senang, Sonia mengantar Kiran pulang, dan dari sinilah teror pun mulai menghantui Kiran. Terbukti saat Sonia sudah pergi, terlihat seseorang misterius dengan lampu sorot yang dia bawa. Namun karena cahaya menyilaukan, Kiran tidak tahu siapa orang di balik kegelapan itu. I love you, Kiran. Oh my God! जल्दी करो, God! कौन है? भैया वो आदमी क्या हुआ? कौन आदमी?
Saat di kamar pun Kiran mendengar suara harmonika di luar. हेलो I love you, Kiran. कौन हो तुम? Dan tak lama telepon pun berdering dengan mengatakan kata-kata yang sama, yaitu I love you Kiran. Namun seseorang itu pun langsung mematikan teleponnya. Dan di keesokan paginya Kiran mendapatkan kiriman foto dari seseorang yang rupanya itu adalah foto dirinya ketika di Simla. Padahal selama di sana dia tak pernah berfoto sedikit pun. Di lain tempat Rahul sedang menghubungi ibunya serta mengatakan jika dia telah menemukan pujaan hatinya. Dan bisa kita lihat foto Kiran pun ada di rumahnya. Namun tak lama atasan Sunil datang yang rupanya Rahul adalah putranya. Seketika dia pun kaget lalu mematikan proyektor yang menampilkan foto Kiran. Diketahui ibu dan ayah Rahul sudah berpisah, dan hal tak terduga pun si ayah curahkan kepada rekannya kalau ternyata ibu Rahul sudah meninggal 18 tahun yang lalu. Sehingga ini menjadi sebuah tanda tanya besar. Ada apakah dengan anaknya Rahul? Si ayah mengatakan kalau sejak kecil Rahul adalah anak pendiam, penyendiri serta pemalu. Kegilaan itu pun Rahul curahkan sepanjang hari hanya untuk mengagumi Kiran, seorang wanita yang akan segera menikah dengan orang lain. Entah apa yang ada di pikirannya. Padahal ada banyak gadis lain, tapi dia seperti dibutakan oleh cinta. Sebelum menikah, pria normal pada umumnya mungkin akan mengungkapkan cintanya tanpa harus main teka-teki yang melibatkan semua pihak, tanpa harus ada teror yang hanya melahirkan ketakutan dalam dirinya sendiri. ओके Dan singkat waktu di malam hari Rahul kembali meneror Kiran. Lalu kali ini dia pun berani mengatakan jika dia harus menjauhi Sunia. Rahul mengatakan jika dia adalah penggemar rahasia yang selalu hadir dimanapun Kiran berada. Rahul dengan percaya diri berkata jika Sunil tidak layak bersama Kiran dan hanya dirinya lah yang seharusnya menjadi cintanya. Kiran pun tak peduli dengan orang misterius ini dan segera menutup teleponnya. Tapi tidak lama datang Sunil yang ternyata tadi dia pun mencoba menghubungi namun tidak ada jawaban. Kiran pun begitu ketakutan karena seseorang akhir-akhir ini selalu menerornya. Mendengar kejadian semalam serta Kiran dan Sunil yang semakin dekat, paman serta kakak ipar Kiran menyuruh mereka berdua agar segera menikah. Singkat cerita, Sunil kembali bertugas. Tiba-tiba Rahul datang dan otomatis Sunil kaget ada pria di kapalnya. Dia pun mengenalkan diri jika dia bernama Rahul, anak dari Kapten Mehra. Sunil pun langsung bersalaman karena Rahul adalah putra dari atasannya. Seperti kebiasaan sehari-hari, Rahul curhat dengan seseorang yang dia anggap ibunya. Dia berkata jika dia sudah menemui Sunia, dia orangnya baik dan Rahul juga tidak bermusuhan dengannya. Namun pernikahan itu tidak boleh terjadi dan Rahul pun akan melakukan sesuatu. Ketika Kiran sedang berenang dengan gaya ikan mujair, tiba-tiba lampu ruangan mati. Ditambah kakinya seperti ada yang menarik ke dalam air. Tapi rupanya itu adalah kelakuan Sunil yang main-main. Kiran di situ begitu ketakutan karena teringat dengan si pria misterius yang selalu menerornya. Tanpa disadari Rahul pun memperhatikannya di kejauhan. Dan singkat waktu Kiran merayakan ulang tahunnya. Tiba-tiba lampu mati. Si paman dan Sunil bermaksud mengecek listrik di belakang dan yang terjadi क्या कर रहे हो? Happy birthday. I love you. सुनील सुनील teror kembali muncul disertai lagu yang sering dia dengar. मेरे ख्वाबों की तस्वीर है तू, है तू। Namun rupanya itu adalah musik yang keluar dari sebuah radio. Mereka semua berpikir bagaimana bisa seseorang bisa masuk ke rumah ini. Dirasa sudah tidak aman, si paman menyuruh Sunil agar segera melaporkan kejadian ini ke polisi. Sebelum pergi Sunil memberikan hadiah istimewa kepada Kiran dan itu membuatnya sangat bahagia. Tidak mau kalah, Rahul menghubungi si paman dan jelas si paman bertanya siapakah dirinya. Tapi Rahul menjawab jika sebentar lagi Kiran akan segera mendapatkan hadiah. Kemudian di jalan Sunil hampir celaka karena tiba-tiba rem mobilnya blong sehingga mobil tak terkendali sampai menabrak pohon. Dan itu adalah hadiah yang dimaksud oleh Rahul. Dengan santainya Rahul memainkan harmonika sambil membayangkan Kiran. Di keesokan harinya Sunil bersiaga di rumah Kiran dan tidak lama telepon pun berdering. Lalu benar saja Rahul kembali menghubunginya. Dia mengatakan kalau Kiran sudah diperingati agar menjauhi Sunil.
Namun jika tidak, maka sesuatu yang buruk akan terjadi padanya. Dan percakapan itu pun didengar oleh Sunil sendiri. Tidak ada cara lain, Kiran pun pura-pura bersedia menuruti permintaan pria misterius ini. Asalkan Sunil selamat, Kiran juga meminta agar mereka berdua bisa bertemu. Dan Rahul pun menyanggupi permintaannya agar mereka bertemu di restoran. Ketika sampai di tempat yang dimaksud, Kiran pun bingung karena bagaimana dia tahu sosok pria misterius itu. Bahkan namanya saja pun tidak tahu. Sunil kemudian mengawasinya di kejauhan, dan kebetulan di belakangnya ada seorang pria. Tidak jauh dari situ Rahul pun berada di sana. Lalu dengan cinta yang selama ini dia pendam, Rahul pun memilih untuk menghampirinya. Namun karena menyadari Sunil berada di sana, dia pun tak jadi dan segera menghindar. Di malam harinya didampingi seorang polisi, Kiran menerima telepon kembali. Rahul mengatakan jika Kiran sudah menipunya karena dia sudah tahu jika tadi siang Sunil berada di sana. Dan betapa terkejutnya ketika Rahul tahu jika polisi juga ada bersamanya yang sedang berusaha untuk menyedap nomor telepon yang Rahul gunakan. Tapi Rahul mengatakan jika tidak mudah untuk mencarinya, namun Rahul bisa menemui Kiran kapanpun dia mau. Selain itu dia juga besok akan datang ke rumah Kiran di acara perayaan Hari Holi, dan dia akan melihat Kiran secara langsung di rumahnya. Ancaman itu pun benar-benar membuat semuanya gelisah. Kemudian si polisi mencatat nomor yang digunakan oleh Rahul, dan lagi-lagi mereka dibuat tak percaya ketika tahu bahwa nomor telepon yang Rahul gunakan tidak lain adalah nomor telepon Kiran yang berada di kamarnya. अभी पता चल जाएगा कहाँ से फोन था। क्या बोला पाटिल? 6429490। ये तो हमारे बेडरूम का नंबर है। Di keesokan harinya perayaan Holi pun digelar. Di sana banyak sekali tamu undangan yang datang. Selain itu acara pun semakin meriah dengan diiringi tarian dan musik. Tapi mereka tak ada yang menyadari jika Rahul berada di sana menjadi bagian dari pertunjukan ini. Karena suasana begitu meriah, sehingga keluarga Kiran lupa dengan ancaman Rahul semalam. Si polisi yang turut serta dalam acara ini pun mengatakan jika semuanya baik-baik saja. Ancaman Rahul hanyalah sebuah omong kosong. Buktinya acara sampai usai pun berjalan dengan lancar. Namun ketika suasana sudah sepi, pemain musik masih berada di sana. Kiran pun lupa jika mereka menunggu uang bayaran atas jasa meriahnya acara tadi. Sonia memberikan uang kemudian berlalu untuk segera mandi, sedangkan Kiran segera menghampiri si pemain musik dan yang terjadi. होली मुबारक। होली मुबारक किरण। Pria misterius ini pun segera berlari dan Sunil yang mengetahui hal itu langsung mengejarnya. Namun karena ini adalah hari raya, di jalan pun banyak sekali warga yang merayakannya juga. Tapi karena Sunil tetap fokus, Rahul pun sempat dilempari oleh botol. Dan di sebuah pantai Sunil kehilangan jejak di tengah ribuan orang India yang merayakan hari raya ini. Di saat itulah Rahul muncul mengejutkan Sunil. Dia pun bertanya Sunil di sini sedang mencari siapa. Namun karena sedang tak ingin bicara, Sunil pun segera pergi. Dan triknya pun berhasil mengelabui Sunil. Karena luka di kepalanya, Rahul pun semakin murka dan Sunil harus membayar apa yang telah dia lakukan. Ketika di rumah Kiran mendapatkan sebuah paket, yang ketika dibuka ternyata isinya adalah kain bekas luka di kepala Rahul. Dalam kain itu pun tertulis sebuah pesan jika Kiran harus bersiap, karena Sunil kini menjadi incarannya untuk membalas apa yang telah dia lakukan. Dengan terburu-buru, Kiran segera menemui Sunil. Dan ketika bertemu, Kiran tidak ingin menunda pernikahan. Dia ingin secepatnya menikah, berharap teror ini akan segera berakhir. Di lain waktu, Kiran dan Sunil datang ke rumah Kapten Mehra untuk memberikan undangan pernikahannya. Setelah mereka pergi, Rahul pun muncul, lalu bersikap aneh karena merasa bahagia ketika tahu Kiran datang ke rumahnya. Si ayah pun mengingatkan jika Rahul harus mencari wanita yang baik dan bertanggung jawab kepada calon suaminya seperti Kiran. Tak lupa si ayah juga memberikan undangan pernikahan Sunil dan Kiran. Melihat itu perasaannya pun seketika hancur. Dan seperti janjinya, dia takkan pernah membiarkan pernikahan ini terjadi. Singkat waktu mereka pun membeli perhiasan untuk persiapan pernikahan. Namun di mana mereka berada, di situ pasti ada Rahul yang mencoba menghalangi niat baik keduanya. Dan tiba-tiba namun tembakannya meleset sehingga Rahul kabur dan Sunil yang sempat melihat langsung mengejarnya.
Setelah kejar-kejaran yang cukup menegangkan, untuk kedua kalinya Rahul lolos namun tidak dengan Sunil yang harus bernasib buruk karena harus dirawat secara intensif setelah kejadian itu. Melihat Sunil dalam kondisi tak berdaya, dalam hati Kiran berniat pergi menjauh agar kekasihnya bisa selamat. Dia tak mau karena dirinya yang diincar, Sunil yang menjadi korbannya. Kemudian ketika beranjak membaik, Sunil pun ditengok oleh Mehra dan Rahul. Dia pun menceritakan kejadian-kejadian yang menimpa dirinya. Rahul pun sedikit gelisah, tapi beruntung Sunil lupa dengan ciri-ciri si pelaku. Dia mengatakan ke si polisi jika saat kejadian dia hanya melihatnya dari belakang dan tinggi badannya mirip dengan Rahul. Di situ Rahul masih bersikap tenang, dan karena tak ada yang curiga, mereka semua pun pergi meninggalkan Sunil. Kemudian di sebuah stasiun, Kiran memutuskan untuk pergi menjauh. Itu semua dia lakukan untuk kebaikannya. 2 kali dirinya celaka dan mungkin ketiga kalinya akan ada kejadian tak terduga. Kiran pun menyalahkan dirinya sendiri kenapa Sunil harus menanggung semua ini. Tapi Sunil berkata untuk apa dia mencintai Kiran jika dia tidak bisa melindungi Kiran meskipun nyawalah taruhannya. Melihat kesetiaan Sunil, di sebuah kuil mereka berdua pun mengikat janji suci, dan Rahul yang tak putus asa semakin terobsesi dengan kegilaannya. Dan kisah baru pun dimulai. Kiran dan Sunil pun melangsungkan pernikahan. Sesuai janjinya, Sunil dan Kiran akan tinggal di sebuah apartemen. Si polisi pun sudah mempersiapkan 2 anak buahnya untuk selalu menjaga mereka berdua. Dan Rahul yang sudah tahu lalu merencanakan sesuatu. Sepasang pengantin baru yang sedang berbahagia tidak menyadari kalau Rahul juga berada di sana. Dan tak lama teriakan 2 anak buah si polisi membuat mereka seakan tak percaya. Belum sempat melihat kondisi mereka, Kiran sudah berteriak sehingga Sunil segera naik kembali. Dan lagi-lagi betapa terkejutnya mereka ketika tahu yang si pria misterius ini lakukan semakin tak terkendali. किरण शादी मुबारक किरण, किरण शादी मुबारक। Setelah kejadian di hari itu, pikiran Kiran menjadi terganggu. Sungguh kasihan karena teror demi teror membuat Kiran menjadi seperti ini. Begitu juga dengan Sunil. Dia memutuskan untuk mundur dari jabatannya sebagai komando angkatan laut. Namun Mehra berkata sebagai perwira, mereka sudah terbiasa menghadapi badai di lautan. Maka Mehra pun mengatakan hadapilah badai itu hingga kapal mereka berlabuh di sebuah pantai. Dengan kata lain, Mehra tak ingin jika harus kehilangan perwira terbaiknya itu. Dan dia pun memberikan kesempatan untuk memperpanjang masa cutinya sampai benar-benar masalah ini selesai. Kiran dan Sunil pun memutuskan untuk meninggalkan kota ini. Dan penonton di rumah pasti sudah tahu kalau dimanapun mereka berada pasti ada Rahul di sana. Dia pun mencari informasi kemana Kiran dan Sunil pergi. Namun pihak maskapai penerbangan tak mengizinkan Rahul mencari nama apalagi memberitahu kemana penumpang akan pergi. Di situ dia pun berakting, lalu mengatakan jika ada hal penting yang harus disampaikan. Sambil menangis dia berkata kalau penumpang atas nama Sunil dan Kiran belum tahu jika 1 jam yang lalu ada keluarganya yang meninggal. Dirasa darurat, wanita ini pun akhirnya bersedia memberikan informasi kemana mereka pergi. Dan tercatat kalau penerbangan mereka menuju ke Goa. मैं खुद गोवा चला जाऊंगा। गॉड ब्लेस यू। मैं आ रहा हूँ किरण। Tanpa diduga Rahul pun terkecoh ketika Sunil mengatakan jika sebenarnya mereka akan pergi ke Swiss. Dia sengaja membeli tiket penerbangan ke Goa. Jaga-jaga si peneror mengikutinya. Melihat kecerdasan Sunil, Kiran pun tampak bahagia. Singkat cerita, Rahul kini berada di Goa. Setiap hotel dia datangi namun tak ada satupun pengunjung bernama Sunil dan Kiran. Hingga di sebuah kafe, dia bertemu teman semasa kuliahnya dulu bernama Piki. Mereka pun bercerita satu sama lain. Piki pun teringat masa kuliah dulu di mana Rahul mengejar gadis impiannya. Namun karena Rahul pemalu, surat-surat yang selalu dia tulis Rahul titipkan padanya. Dan sampai saat ini masih Piki simpan sebagai kenang-kenangan. Sehari-hari Piki menghabiskan waktu dengan mabuk-mabukan. Tapi Rahul pun mengerti dengan kondisi sahabatnya itu. Di lain tempat, Kiran dan Sunil kini merasa bahagia, terlepas dari segala masalah yang mereka alami. Karena tak ada hasil, Rahul berusaha mendekati si paman yang sangat menyukai pertandingan kriket. Namun karena si paman sedang fokus, Rahul pun gagal menggali informasi. Di malam hari Rahul pun datang ke rumah si paman. Karena Rahul anak Tuan Mehra, mereka semua pun menyambutnya dengan baik. Sambil Rahul mencoba kembali mencari tahu kemana Kiran pergi. Alih-alih turut prihatin atas musibah yang menimpa keluarga mereka, si
si paman sudah sepakat tidak membicarakan kemana Kiran pergi dan mengalihkan pembicaraan, sehingga Rahul pun segera pamit untuk pulang. Ketika sampai di rumah, asistennya mengatakan jika Piki sahabatnya menelpon beberapa kali dengan keadaan yang sangat mendesak dan ternyata kondisi Piki sudah sangat kritis. Rahul pun akan memanggil ambulan, namun Piki mencegah karena dia merasa hidupnya tak lama lagi. Di rumah itu Piki memberikan kenang-kenangan semasa kuliahnya dulu, yang tidak lain itu adalah surat-surat cinta yang pernah Rahul titipkan padanya. Meskipun Rahul berwatak jahat, namun melihat kondisi sahabatnya dia begitu sedih. Tak mau tersiksa, Piki menyuruh Rahul agar mencekiknya sampai tiada. विकी प्लीज 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 नहीं विकी, तुम्हारी जिंदगी जाया नहीं जाएगी. Dan tak lama pertemuan singkat mereka pun berakhir di sini. Di keesokan harinya polisi pun datang dan fakta pun terungkap jika selama ini Pikilah si pria misterius itu. Dengan bukti yang ditemukan berupa surat cinta dan foto-foto Kiran. Di salah satu surat si polisi mengungkap jika Piki kecewa karena Kiran menikah dan pergi dengan Sunil, sehingga Piki pun memilih mengakhiri hidupnya sendiri. Kabar itu pun segera dia sampaikan kepada si paman, dan kebetulan Rahul juga berada di sana. Mereka semua pun sangat senang sampai berita ini akan dia kabarkan segera kepada Kiran yang sedang berada di Swiss. Tanpa sadar Rahul adalah pelaku yang sebenarnya, sehingga Rahul akan melakukan rencana baru untuk kembali meneror Kiran dan Sunil. ये तो बहुत अच्छी खबर है. सुनील सुनेगा तो बहुत खुश होगा. राहुल ठीक कह रहा है, तुम फौरन स्विट्जरलैंड फोन लगाओ. फोन करता हूँ. Hampir saja dicurigai, tapi si polisi ingat kalau mereka berdua pernah bertemu ketika di rumah sakit. Dan di lain tempat, Kiran dan Sunil pun kini tak ada yang mengganggunya lagi. Dan inilah yang mereka berdua lakukan. मत उठाना. हेलो हेलो. Namun tak lama si paman menghubungi dan memberitahu jika si pelaku teror sudah tewas. Kabar itu pun Kiran sampaikan kepada Sunia, tapi terlihat dia begitu ragu karena setelah membuat teror sampai nyaris mengancam nyawa, si pria ambisius itu begitu mudah mengakhiri hidupnya. Namun ketakutan itu berakhir dengan candaan. Kemudian mereka mendapatkan kiriman foto si pelaku, dan Kiran kenal dengan Piki, teman semasa kuliahnya dulu. Dia pun tidak menduga jika Piki akan segila itu. Dan inilah Rahul dengan tekad dan ambisi yang kuat. Dia pun sampai dan berhasil menemukan keberadaan mereka berdua. जादू तेरी नजर, तू है मेरी किरण. Ketika di sebuah pesta, Rahul yang berada di sana tak kuasa menahan amarahnya sehingga Sunil begitu kaget dan minta maaf karena tak sengaja memukulnya. Rahul mengatakan jika dia berada di sini dengan alasan ikut dengan sang ayah. Sunil sempat bertanya kenapa dia tak hadir di acara pernikahannya. Rahul pun mengatakan jika dia sedang ada kerjaan. Ternyata mereka sudah saling kenal karena mereka adalah teman satu kampus kuliah dulu. Rahul pun dikenal sebagai siswa yang pemalu, dan itu tak berubah sampai saat ini. Kiran menceritakan jika saat kuliah dulu satu kampus tahu jika Rahul tergila-gila dengan seorang gadis. Namun sampai mereka lulus, tak ada satupun yang tahu siapakah sosok gadis itu. Rahul mengatakan jika gadis itu telah menikah dan ingin membunuh suaminya. Lelucon itu pun mereka anggap sebagai obrolan biasa. Ketika di malam hari Kiran ditinggal sendiri, dan adanya kesempatan Rahul memberikan setangkai bunga lalu berdansa bersama. तू मेरे सामने, मैं तेरे सामने, तो देखूं के प्यार करूं. ये कैसे हो गया, तू मेरी हो गई. जी भर के तू मुझे प्यार कर ले. Namun rupanya itu hanyalah mimpi. Ketika hendak pulang, para preman berkata jika sangat seru jika satu gadis ditemani oleh dua pria. Emosi keduanya pun tak tertahan sampai perkelahian pun pecah. Sunil dengan santai memberi pelajaran kepada mereka, tapi terlihat Rahul begitu beringas bertolak belakang dengan sifatnya yang pemalu. Tanpa ampun dia terus menghajar pria botak itu meskipun Sunil melerainya. Di keesokan harinya Sunil bertanya kenapa semalam Rahul begitu emosi. Rahul lalu mengungkap jika dia tak rela melihat seorang gadis dihina. Untuk mencairkan suasana, Sunil pun pergi untuk mengambil minuman. Lalu tak lama telepon pun berdering. Si paman pun bertanya kabar keduanya. Sunil mengatakan jika mereka berdua baik-baik saja. Apalagi sejak kedatangan Rahul ke sini, hari-hari mereka pun menjadi lebih menyenangkan.
Si paman pun kaget dan memastikan jika Rahul yang Sunil sebutkan adalah Rahul anak dari Kapten Mehra. Karena beberapa hari terakhir ini Rahul sering main ke rumah, tapi dia tak pernah bilang jika dirinya akan pergi juga ke Swiss. Sunil pun mulai menyadari jika ada sesuatu yang tak beres. Dia yang tadinya ingin minum soda berubah pikiran lalu mengambil sebotol Hummer, lalu mengajak Rahul minum sampai mabuk. Tiba-tiba Sunil bertanya siapakah nama gadis yang Rahul cintai ketika di kampus. Rahul pun sudah menjawab sebelumnya jika gadis itu sudah menikah, tapi Sunil terus memancingnya. Rahul pun mengatakannya dengan berbelit-belit. Sampai di suatu titik, Sunil berkata jika dia curiga padanya. उसी कॉलेज में थी जिसमें तुम और किरण थे। हाँ, क्या नाम है उसका? लाओ। मुझे तुम पर शक हो रहा है। इस अमानत पे मैं तुम्हें कैसे शरीक कर सकता हूँ सुनील? तुम्हारा होटल बहुत दूर है, उसकी रात यहीं काट लो। हाँ? Sempat kaget tapi mereka masih tetap santai, dan Sunil tahu raut wajah cemas dari Rahul. Karena belum menemukan jawaban, Sunil pun mengajak Rahul menginap karena kondisi Rahul yang sudah terlalu mabuk. Sunil pun terus kepikiran dengan rentetan kejadian yang menimpanya. Serasa tak percaya anak dari atasannya sendiri berbuat seperti ini. Rahul telah dibutakan oleh cinta. Sifat pemalunya menjadi bumerang yang melahirkan sifat iri dengki dengan apa yang tidak dia punya. Kiran yang sedang tertidur dikejutkan oleh Sunil. Dia menyuruhnya untuk tidak bertanya dan menuruti semua perkataannya. Kiran disuruh untuk segera pergi dari sini dan tunggulah di sebuah perahu. Dan dengan musik yang selalu Rahul mainkan, terpancinglah dirinya untuk mencari sumber suara itu. Dan terbukti teror yang selama ini dia lakukan menjadi ketakutan yang berbalik kepada dirinya sendiri. Muncullah Sunil di balik pepohonan. Dia pun menghajarnya karena sudah tahu perbuatan Rahul selama ini. Setelah babak belur, Rahul memohon ampun atas kesalahannya selama ini. Namun itu semua palsu karena ketika Sunil melunak inilah yang Rahul lakukan. मुझे माफ कर दो सुनील, माफ कर दो। Dengan jiwa psikopat, Rahul masih bisa tersenyum dan berkata tak ada yang mampu memisahkan antara cinta Rahul dan Kiran. Kiran yang sudah menunggu di perahu pun memanggil nama Sunil. Namun yang terlihat adalah sosok Rahul. Dia pun terkejut dengan kondisi Rahul dan menanyakan di mana Sunil berada. Rahul pun menjawab jika Sunil sudah tiada. Kiran pun menganggap itu gila dan omong kosong. Rahul kemudian menjawab jika dia memang gila dan kegilaan serta obsesinya itu adalah Kiran. Ketika berkata I love you Kiran, dia pun sadar jika Rahul adalah orang yang sama yang selalu menerornya. I love you, Kiran. Jiwa yang terluka serta batin yang tersiksa membuat Rahul terkurung dan bergelut dengan emosinya sendiri. Kiran pun tak berdaya dan menangis sejadi-jadinya dengan apa yang dia alami saat ini. Seperti biasa dengan imajinasinya, Rahul menghubungi ibunya untuk memberi kabar jika dia sudah mendapatkan Kiran. Bisa kita lihat Rahul sudah sakit, tapi adanya kesempatan Kiran mengambil kunci perahu dan mengurung diri di bawah. Sampai hujan turun, Kiran masih belum keluar, dan di saat bersamaan jam tangannya berbunyi menandakan jika Sunil masih hidup. Rahul pun mencoba melawan takdir dan ingin menikah dengan Kiran. Di situ Kiran pura-pura jika dia siap menikah dengannya, asalkan jangan terburu-buru. Itu semua dia lakukan agar Rahul menjadi tenang dan sengaja mengulur waktu sampai Sunil datang. Dan Sunil pun masih hidup serta bangkit untuk menyelamatkan Kiran. Meskipun dia tahu jika Rahul tak waras, tapi dia harus menghabisinya. Karena jika dibiarkan maka kehidupan akan terus terusik. Dan kata-kata terakhirnya dia pun mengucapkan I love you Kiran. Dan film pun sudah berakhir. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan mencintai istri orang lain. Itu saya dari Siloka Diri, sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.